Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan, kami rindu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, yuk kita sama-sama bersuka cita. Kita masuk gerbangnya Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Kumasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan lebih bersemangat lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak-anak, kita bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan mau memberikan kita kesempatan sekali lagi hari ini kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Firman Hidup dari KPPK 144. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, ajaib firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib.
ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, sebentar lagi ada tamu datang ke rumahku. Oh, anak-anak, maaf ya. Lause sampai lupa kalau Lause harus bawakan firman hari ini. Anak-anak, hari ini Lause mengadakan perjamuan kecil buat tamu Lause yang akan datang. Ya, kalau dalam perjamuan pasti senang ya, kita bisa ngobrol, bisa guyon-guyon, bisa cerita tentang pengalaman masa lalu, dan bisa juga makan dan minum. Anak-anak, di dalam Alkitab juga ada loh perjamuan istimewa, yaitu perjamuan kudus yang diadakan oleh Tuhan bersama murid-muridnya. Ayo anak-anak, jangan lupa ambil Alkitabnya. Kita akan membuka Lukas 22 ayat 7 hingga 21. Anak-anak, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membantu kami untuk mengerti arti firman Tuhan, supaya kami bisa mengenal Tuhan dan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, waktu itu di Yerusalem banyak orang yang datang. Mereka akan merayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Perayaan Paskah bagi orang Israel zaman dulu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Masih ingat ketika saat itu malam hari mereka harus makan sayur pahit dan mengoleskan darah kambing domba di atas pintu rumah mereka? Nah, Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai tanah yang dijanjikan. Anak-anak, hari itu Tuhan Yesus bersama muridnya juga akan merayakan perayaan Paskah. Maka Tuhan mengajak murid-muridnya untuk makan malam bersama. Tuhan kemudian memanggil Yohanes dan Petrus. Yohanes, Petrus, pergilah ke tempat yang kutunjukkan padamu. Tuhan, di manakah tempat yang Tuhan maksud? Kamu pergi ya ke kota, masuk ke kota, nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa air, ya, membawa kendi air. Kamu ikuti orang itu sampai masuk ke dalam rumah. Dan kamu berbicaralah kepada tuan rumahnya. Dan kamu tanyakan, guru kami akan mengadakan perjamuan istimewa, perjamuan hari ini bersama murid-muridnya. Di manakah letak ruangannya? Anak-anak, maka pergilah Petrus dan Yohanes ke tempat yang ditunjukkan pada Tuhan. Ketika mereka memasuki kota Yerusalem, mereka benar-benar melihat seorang yang membawa air dan kendinya. Dan mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka ditunjukkan pada sebuah ruangan yang ada di atas. Ruangannya sangat luas. Dan di sana sudah tersedia benda-benda yang diperlukan. Maka
Yohanes dan Petrus kemudian kira-kira membersihkan, mengatur dan menata ruangan itu untuk perjamuan pada malam hari itu. Anak-anak, ketika sore menjelang malam tiba, datanglah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Mereka datang ke tempat yang sudah ditunjukkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada muridnya. Mereka datang ke dalam rumah, mereka naik ke atas tangga, dan di atas itu terdapat ruangan yang sungguh luas. Di sana muridnya, Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga. Nah, sebelum memulai perjamuan kudusnya, Tuhan mengatakan bahwa inilah Tuhan mengambil sebuah roti yang bundar anak-anak, bentuknya seperti ini kira-kira ya. Kalau setahu Lause, mereka itu orang Israel zaman dulu suka makan roti bundar yang bentuknya pipi ya. Maka Tuhan berdoa, mengambil roti itu dan berdoa. Setelah berdoa, Tuhan kemudian memecah-mecahkan roti ini. Ya, wah, rasanya enak ya rotinya kelihatannya ya. Ya. Memecah-mecahkan rotinya dan membagi-bagikan kepada setiap murid Tuhan. Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu mereka makan roti. Setelah makan roti, Tuhan mengambil cawan dan Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Maka mereka minum cawan itu. Anak-anak, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan rindu perjamuan makan bersama murid-muridnya sebelum masa kesengsaraannya. Tuhan juga mengatakan, tapi nanti Dia akan datang kembali dan makan bersama-sama kita, mengadakan perjamuan kasih bersama-sama kita nanti di surga. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Israel dahulu memperingati tentang kemenangan orang Israel dari penjajahan. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan pada kita bahwa perjamuan kudus itu merupakan kemenangan kita sebagai anak-anak dan orang percaya. Ya, Tuhan telah mati di kayu salib dan tubuhnya diserahkan untuk kita. Tuhan menanggung semua penderitaan dan kesengsaraannya di kayu salib karena Tuhan itu mengasihi kita. Begitu juga arti darah yang tercurah adalah darah kudus yang membersihkan dosa-dosa kita. Tuhan mati di kayu salib, itu semua untuk kita. Tuhan menanggung semua penderitaannya karena Dia mengasihi kita. Jadi perjamuan kudus ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati bukan mati, tapi Tuhan Yesus bangkit dan Dia sudah berada di surga, duduk di sebelah Bapa yang kudus. Dan nanti pada waktunya Dia akan kembali menjemput kita dengan keagungannya dan kemuliaannya. Anak-anak, sekarang anak-anak mungkin belum mengenal apa perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu merupakan salah satu kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh kita umat Kristen. Bapak Pendeta bersama para majelis mempersiapkan anggur dan roti. Tapi rotinya bukan seperti ini ya. Rotinya sekarang berbentuk pipi dan bulat. Anak-anak nanti bisa melihat di
gambar sebelah lause ya. Nah, dibagikan kepada kita, yaitu papa mama yang sudah besar, kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus akan mendekatkan kita kepada Tuhan supaya anak-anak makin dekat kepada Tuhan. Supaya anak-anak akan selalu ingat bahwa Yesus telah mati buat kita untuk menebuskan kita orang yang berdosa. Anak-anak, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu gratis, anak-anak. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah datang untuk kita di dunia ini untuk menebuskan dosa-dosa kita, orang-orang berdosa seperti kita. Anak-anak, kita sudah belajar tentang arti perjamuan kudus buat orang-orang yang percaya. Untuk mengingat apa yang sudah kita belajarkan hari ini, kita akan belajar ayat hafalan ya. Lukas pasal 22 ayat 19b. Lukas 22 ayat 19b. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Wah, kayaknya Lause dengar ada tamunya Lause datang ya, bunyi tok-tok tuh. Anak-anak, siapa ya? Halo. Anak-anak pasti tahu siapakah tamu Lause hari ini. Ayo, siapa? Ya, Lause terima kasih sudah datang. Ya, sama-sama Lause Iya. Cinda. Wah, ini ada apa ini? Ini perjamuan kecil Lause. Terima kasih sudah datang. Mana Iya. Cici Feni ya? Wah, Jevenia nggak bisa datang Lause karena kebetulan Jevenia lagi sedang kerja. Oh, Gitu. baik Lause, nanti kalau Iya. begitu kita akan lanjutkan ya Lause pembicaraan Oke, kita. iya. Tapi kita akan tutup firman Oke. kita hari ini. Iya. Lause Edward bisa bawa doa penutupnya? Boleh Lause Cinda. Ya, mari. Oke, ayo adik-adik semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, biarlah melalui pembelajaran tentang perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, kami mengingat akan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami mengingat bahwa Engkau rela mati bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause, Wah, gimana mari, Lause Lause. Cinda kabarnya? Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, hari ini Lause TV mau memberikan pengumuman.
Nanti tanggal 7 April kita akan ada ibadah Jumat Agung secara onsite di gereja seperti biasa di Gedung Graha lantai 3 atau Aula Timotius jam 9 pagi. Yuk anak-anak yang bisa ibadah onsite, ayo ibadah onsite ya. Lalu tanggal 9 kita juga ada ibadah Paskah. Nah, anak-anak juga kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk datang juga ibadah onsite ya jam 9. Jangan lupa juga kalian bisa mengajak teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Termasuk juga hari ini kalian juga bisa menjadi berkat dengan cara share link ibadah hari ini kepada teman-teman dan saudara kalian. Jadilah saksi bagi Kristus. Happy Sunday and God bless you. Bye.